Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Monica Ligit. Saya dari kelas IFB 2B. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu etika profesi pada bidang teknologi informasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yaitu tentang apa saja etika profesi di dalam teknologi informasi, sebaiknya mari kita kenal dulu apa itu etika profesi. Jadi yang pertama, di sini kita akan membahas yaitu pengertian etika profesi. Etika profesi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada etika dan profesi. Etika itu berasal dari kata ethos yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang berarti sifat dan kebiasaan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika sendiri memiliki arti yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Sedangkan profesi memiliki pengertian, yaitu pekerjaan yang dilakukan yang berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Jadi, secara umum, pengertian dari etika profesi itu yaitu merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya. Dan juga merupakan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus profesi di dalam kehidupan manusia. Selain itu ada teknologi informasi. Teknologi informasi itu apa sih? Jadi teknologi informasi itu adalah rekayasa ilmu dalam pengolahan data menjadi sebuah bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti sehingga dapat digunakan oleh para pengguna. Ada 3 komponen pada teknologi informasi, yaitu ada hardware, software, dan brainware. Nah, kita kan udah tahu tuh pengertian dan fungsi dari etika profesi. Jadi di sini saya akan membahas yaitu etika profesi pada bidang teknologi informasi. Jadi yang mau saya bahas adalah bagaimana kita bisa menegakkan etika profesi seorang teknokrat. Nah, teknokrat itu apa? Teknokrat itu adalah sebutan bagi orang yang bekerja di bidang IT. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk bisa menjadi seorang teknokrat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar? Ya, yang harus kita lakukan adalah kita bisa memberikan inovasi-inovasi pemikiran seperti gagasan produktif dan aksi nyata untuk perkembangan IT ke depannya. Bukan tidak mungkin IT akan menjadi hal yang sistematis dalam perkembangan bangsa ke depan, dalam memajukan kehidupan berbangsa maupun bernegara. Dengan membangun semangat kemoralan dan sadar akan etika sebagai orang yang ahli di dalam bidang IT, tentu saja etika profesi semakin dijunjung tinggi ketika jenjang pendidikan kita berlatar IT semakin tinggi. Sedangkan untuk keahlian di lapangan akan meningkat seiring banyaknya latihan dan pengalaman. Bukan tidak mungkin saat ini teknologi, informasi, dan komunikasi bisa menjadi pilar-pilar pembangunan nasional yang bisa mengadaptasi di setiap permasalahan bangsa. Sebagai contohnya, yaitu kita dapat menyerap tenaga kerja baru, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Dalam mengaplikasikan ilmunya, menjalankan profesi IT bukanlah hal yang mudah dan bukan juga hal yang sukar. Yang terpenting adalah kita mampu menempatkan diri pada posisi yang benar. Profesi IT dianggap orang lain sebagai profesi khusus, karena keahlian yang ia miliki, dari itu kita bisa menentukan, tapi dengan ikatan yang jelas. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu beberapa profesi di bidang teknik informatika. Dan apa sajakah itu? Secara umum, pekerjaan di bidang TI itu dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 macam. Yang pertama, mereka yang bergelut di perangkat lunak atau software. Baik mereka yang merancang sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Pada kelompok ini terdapat berbagai macam pekerjaan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem ini bertugas menganalisis sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisis proses atau alur sistem, kelebihan dan kekurangannya, lalu studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Lalu yang kedua ada programmer. Programmer sendiri bertugas untuk mengimplementasikan rancangan sistem analisis, yaitu membuat program, baik aplikasi ataupun sistem operasi. Lalu yang ketiga ada web designer, yaitu bertugas untuk melakukan perencanaan termasuk studi kelayakan analisis dan desain studi proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Yang keempat ada web programmer. Web programmer berfungsi sebagai untuk mengimplementasikan rancangan web design, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya.
Lalu, ada juga mereka yang bekerja di bidang perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan seperti sebagai berikut. Yang pertama ada teknik engineer, bertugas dalam bidang teknik baik dalam pemeliharaan maupun dalam perbaikan perangkat keras komputer. Lalu yang kedua ada network engineer, yang bertugas dalam bidang teknisi jaringan, dari mainstage sampai dengan troubleshooting. Yang ketiga, ada pula mereka yang berkecimpung di dalam operasional sistem informasi. Berikut contoh pekerjaannya. Yang pertama ada operasional elektronik dan processing atau IDP, yaitu bertugas mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua, yaitu ada sistem administrator. Jadi fungsinya adalah menghandle administrasi dalam sebuah sistem. Dia juga dapat melakukan pemeliharaan sistem, lalu dia memiliki kewenangan untuk hak akses terhadap suatu sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Lalu yang ketiga ada manajemen informasi sistem atau MIS, direktur. Jadi dia memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi. Dia melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik dari perangkat keras, lalu perangkat lunak, maupun sumber daya manusia lainnya. Nah, tadi kan kita udah mengetahui tuh pengertian dan fungsi dari etika profesi dan juga etika profesi di bidang teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu standarisasi etika profesi menurut SRIG-PS SERCC. Jadi standarisasi profesi pada bidang teknologi informasi menurut SRIG-PS SEARCC atau South Asia Regional Computer Confidence merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT atau informasi teknologi atau teknologi informasi yang terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari 1978 di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga seperti Hong Kong, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Indonesia sebagai anggota SEARCC telah aktif turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh SEARCC. Salah satunya adalah SRIG atau. Jadi di sini saya juga akan menjelaskan beberapa kriteria yang akan menjadi pertimbangan dalam mengembangkan klasifikasi job pada bidang IT. Yang pertama adalah cross country atau cross enterprise applicability. Ini berarti bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap negara pada region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas setiap fungsi pekerjaan. Lalu yang kedua adalah function oriented, yaitu klasifikasi pekerjaan yang berorientasi pada fungsi, yang berarti bahwa gelar atau titel yang diberikan dapat saja berbeda, tapi yang penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut harus sama. Gelar atau titel dapat berbeda pada negara yang berbeda. Lalu yang ketiga adalah testable atau creatable, klasifikasi pekerjaan yang harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang diidentifikasi dapat diukur atau diuji. Lalu yang keempat adalah applicable, fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada region masing-masing. Lalu ada juga pedoman profesional untuk teknologi informasi. Yang pertama, pahami apa itu keberhasilan. Pengembang dan pengguna sistem komputer harus melihat keberhasilan sebagai sesuatu yang melampaui sekedar penulisan kode program. Lalu yang kedua, kembangkan untuk pengguna. Untuk menghasilkan sistem yang berguna dan aman, pengguna harus dilibatkan dalam tahap pengembangan sistem. Yang ketiga yaitu rencanakan dan jadwalkan secara seksama, yaitu memperhatikan kedetailan, lakukan dengan seksama dan hati-hati sewaktu membuat perencanaan dan penjadwalan proyek, serta sewaktu membuatkan penawaran. Lalu yang keempat yaitu mengkaji penggunaan kembali perangkat lunak. Jangan mengasumsikan bahwa perangkat lunak yang sudah ada aman dan dapat digunakan kembali. Yang kelima adalah melindungi, yaitu perlu jaminan yang meyakinkan akan keamanan sistem. Yang keenam adalah jujur dan terbuka mengenai kemampuan, keamanan, keterbatasan dari perangkat lunak. Selain itu, di dalam etika profesi, ada pula undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah UU HKI atau Undang-Undang Hak Cipta, yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002
yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantara mengatur tentang hak cipta. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur tentang yaitu yang pertama Undang-Undang tentang pornografi, lalu transaksi internet, lalu yang ketiga etika penggunaan internet. Nah, dengan keadaan seperti ini, kita juga harus pandai menyikapi dengan keadaan teknologi, informasi, dan komunikasi kita saat ini. Dengan arus besar data yang dapat kita hitung per detiknya, ataupun dengan kesadaran teknologi, kita dapat melakukan pekerjaan kita menjadi lebih praktis, tapi kita harus melakukan pembenahan terhadap teknologi sebagai inovasi untuk meringankan maupun memberantas resiko kejamnya teknologi itu sendiri. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.